eh, ya, para sahabat yang berbahagia, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PISA tahun 2012 contract drift rate atau rata-rata tetesan yang mudah-mudahan dijadikan acuan soal AKM ya, bersama saya Ketut Kertayasa. Oke, baiklah, kita akan coba lihat konteks yang diberikan. Ya, di sini ada seorang perawat atau nurse ya sedang melihat infus ya. Ada beberapa keterangan di sini. Infusion are used to deliver fluid and drug to the patient. Ya, jadi infus ini digunakan untuk ya atau mengirimkan atau memasukkan cairan dan obat-obatan ke tubuh pasien. Kemudian di sini nurse need to calculate the drip rate D in drop per minutes for infusion. They use the formula D equal dV over 60N. Jadi seorang perawat itu ingin menghitung rata-rata tetesan ya yang jatuh per menitnya. Kemudian rumus yang dia gunakan adalah D sama dengan dV dibagi 60N. Nah, di sini juga diberikan keterangan bahwa D is the drop factor measured in drop per milliliter. Jadi faktor yang diukur ya berapa kali tetesan dalam 1 menit. Jadi D itu adalah faktor pengalinya. Misalnya dalam 1 menit ada 2 kali tetesan, berarti 1 mililiter itu faktor pengalinya D-nya adalah 2 ya. Kemudian V-nya adalah volume dalam mililiter, kemudian N itu adalah banyak jam ya yang dibutuhkan oleh satu infus itu untuk habis ya. Ini konteksnya ya, rumusnya diberikan, kemudian penjelasan dari rumus juga sudah ada. Kita lihat sekarang soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini, nurse want to double the time of infusion run for. Describe precisely how D change if N is doubled but D and V do not change. Jadi seorang perawat itu ingin melipatkan atau mendouble waktunya ya. Kemudian yang ditanya adalah bagaimana tepatnya perubahan D jika N-nya di double atau dikali 2 nanti, tetapi nilai D dan V-nya tidak diubah atau tidak berubah. Nah, sekarang kita coba ingat kembali rumus tadi bahwa rata-rata tetesan itu adalah faktor pengalinya dikali volumenya dibagi dengan 60 kali N. Nah, pada pertanyaan pertama, nilai N ini yang didouble, berarti menjadi 2N. Sehingga kita bisa ubah D dikali V bagi 60 kali 2N. Nah, kemudian kita gunakan sifat komutatif bagian perkalian, kita bisa ubah menjadi 1/2 kali dV per 60N. Ya, sehingga ini kita kembalikan 1/2 D. Nah, sehingga perubahannya D ketika N-nya di kali 2 atau di double adalah menjadi 1/2 D. Misalnya di awalnya rata-ratanya adalah rata-rata dropnya itu 60, maka akan menjadi 30. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan pertama. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya, di sini juga diberikan keterangan. Ya, nurse also need to calculate the volume of infusion V from the drip rate D. An infusion with the drip rate of 50 drop per minute has to be given to a patient for 3 hours. For this infusion, the drop factor is 25 drop per milliliter. What is the volume of in milliliter of the infusion? Jadi jelas sekali pertanyaannya adalah tentang volume ya.
Nah, di mana di sini diketahui bahwa D-nya rata-rata drop per menitnya itu adalah 50. Kemudian waktu yang diinginkan untuk menghabiskan satu infus itu adalah 3 jam. Kemudian faktor pengalinya berarti D kecilnya itu adalah 25. Yang ditanya adalah P-nya berapa. Nah, kita kembali lagi. Untuk menjawab soal ini, kita kembali lagi. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata tadi adalah D sama dengan D kecil kali V bagi 60 kali N. Ya. Kita substitusi sekarang nilainya. D rata-ratanya adalah 50, sama dengan faktor pengalinya 25, kali V bagi 60 kali 3 ya. Biar lebih mudah, kita langsung saja bagi 25 bagian pembilangnya. Ini menjadi 2 per 1 bisa ya. Menjadi P per 180. Tentu untuk mencari P nanti kita kali silang, P sama dengan 360 ya. Sehingga volume of infusion ini adalah 360 ml. Ya. Demikian pembahasan tentang drip rate ya, atau rata-rata tetesan tentang infus yang sempat diteskan pada tahun 2012 ya. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video berikutnya.